Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada kuliah pertemuan 14, yaitu mempelajari tentang persamaan diferensial ya, yaitu basic ya. Jadi cara mencari turunan satu fungsi, turunan dari fungsi y, fungsi x adalah sama dengan ini. Jadi di per dx sama dengan y aksen, sama dengan fungsi aksen. Jadi turunan fungsi itu y dapat ditulis dalam bentuk itu ya. Jadi diberikan fungsi x kuadrat tambah y kuadrat sama 16, turunan itu adalah 2x sama dengan 2y ya, di per dx ya sama dengan 0 pada ya, jadi atau di per dx sama dengan x per y, sama dengan itu. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih variabel-variabel bebas. Jadi di sini ada banyak variabel bebas sebenarnya ya, bisa lebih dari satu variabel bebas. Jadi yang contoh seperti ini di per dx adalah 2x per 10 ya. Dan dx kuadrat per dx kuadrat di turunan kedua maksudnya kurang 3 di per dx y sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan diferensial ya. Tingkat atau order adalah tingkat derivatif tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial. Jadi tingkat tertinggi itu maksudnya apa? Misalkan x kuadrat d per 3 dx per 3 di d per 3 di y itu ketiga, maksudnya 6x di dx, maka 10y, maka adalah ini pada tingkat ketiga ya, persamaan diferensial tingkat 3 karena yang tertinggi adalah 3. Kemudian y kuadrat tambah ay sama 0, ini persamaan diferensial tingkat 2 ya. Kemudian x aksen t xt itu adalah sama 0 adalah persamaan diferensial tingkat 1 ya. Jadi persamaan diferensial itu sangat bergantung pada tingkat yang tertinggi ya. Derajat atau degree ya, adalah pangkat dari suku derivatif tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial. Di derajat atau tingkat ya tadi ya, pangkat dari suku derivatif tertinggi, yaitu yang dianggap misalkan bukan pangkat ke suku derivatif tertinggi yang muncul. Ini 1 tambah dx per dx kuadrat sama dengan 3 d kuadrat y tambah dx kuadrat ya, turun kedua, maka diferensial tinggi ya, dari 1. D y pangkat 3 ya, kemudian ya pangkat 4 sama dengan 0 kurang y sama dengan 0 adalah berapa? Persamaan diferensial tingkat 2 ya, derajat 3 di derajatnya 3, tingkatnya 2 ya, tingkat 2 karena apa? Karena y aksennya adalah turunan kedua ya. 3 derajatnya adalah ya derajat 3, y aksennya derajat 3. Kemudian ini adalah kedua derajatnya 1 karena pangkatnya 1 ya. Maksudnya itu. Soal lagi. Jadi 1 tambah dy per dx kuadrat ya, 3 dy kuadrat per dx kuadrat itu adalah persamaan diferensial tingkat 2 derajat 1 karena pangkatnya 1 ya. Sedangkan ini x y pangkat 3, x y double aksen ya, pangkat 3 tambah y aksen 4, maka yang PD-nya persamaan diferensialnya adalah tingkat 2 karena dia y double aksen ya. Derajat 3 itu pangkatnya 3 ya. Maksudnya itu.
Persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Jadi kalau biasa dimiliki satu variabel bebas. Jadi 3 kuadrat D per X, 6 Y itu adalah persamaan variabel biasa. Memiliki lebih dari satu variabel bebas, seperti dt per dt, alfa d kuadrat t per dx. Jadi ada dua variabel bebas di sini ya. Itu adalah parsial ya, persamaan parsial. Ini persamaan parsial biasa ya, biasa. Kemudian persamaan diferensial orde 1 ya, itu melibatkan turunan ke 1 ya, seperti di X adalah 8X dibagi Y tambah 2, ini adalah persamaan diferensial ke 1. Sedangkan persamaan diferensial orde 2 tingkat 2 melibatkan turunan kedua, yaitu PIL ya D kuadrat Q per DT kuadrat. Ini adalah turunan kedua ya. Jadi melibatkan namanya orde kedua, orde kedua ya. Persamaan diferensial linear adalah dapat dikatakan dalam bentuk itu ya A0 X Y pangkat N dan A1 X Y pangkat N 1 ya, dan seterusnya sampai AN dan ya X Y ya, X Y dan double action dari apa namanya pangkatnya adalah N apa namanya diferensialnya adalah pangkat N ya, kemudian fungsi X, itu ada fungsi X ya. Ini adalah ciri dari persamaan diferensial linear ya. Cirinya adalah variabel terikat yang dan derivatifnya hanya berderajat 1 ya, tidak ada berkalian dan derivatifnya. Kemudian variabel terikat bukan termasuk fungsi transenden ya, logaritmik, trigonometri dan eksponensial. Ini dinamakan persamaan diferensial linear ya, itu linear ya. Tidak ada logaritmik, tidak ada transenden dan eksponensial. Itu adalah penyelesaian persamaan diferensial. Jadi penyelesaiannya ya, kita lihat penyelesaiannya adalah pengertian. Penyelesaian persamaan diferensial adalah suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut, membuat persamaan tersebut menjadi benar. Jadi penyelesaian persamaan diferensial adalah suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut sehingga membuat persamaan itu jadi benar. Kalau kita katakan persamaan tadi, maka Y-nya dapat satu nilai ya, dan nilai itu akan dipenuhi oleh persamaan tadi, maka itu adalah ya penyelesaiannya ya. Pengertian umum ya, solusi umum dan solusi khusus. Jadi dalam persamaan diferensial itu ada namanya istilah jawaban umum ya, ada jawaban khusus. Jawaban umum dicirikan apa? Dicirikan dengan adanya konstanta ya, konstanta. Jadi solusi yang membuat semua solusi yang mungkin pada interval. Jadi ada konstanta, dicirikan dengan konstanta. Sedangkan solusi yang terbebas dari sembarangan konstanta. Jadi khusus ya, artinya itu konstantanya sudah dapat membentuk bilangan tertentu ya, itu khusus ya, khusus. Penyelesaian persamaan diferensial orde 1 itu penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah ya, Anda lihat metode penyelesaiannya ya. Metode penyelesaiannya persamaan diferensial orde 1 itu pertama dengan metode integrasi langsung. Jadi bisa ya, karena orde 1 ini masih sederhana ya. Jadi bisa di metode integrasi langsung, integral langsung ya. Kedua dengan metode pemisahan variabel. Jadi variabel dipisahkan antara apa? Antara X dan Y sama Y, maka dipisahkan, maka kemudian diselesaikan. Kita katakan adalah
persamaan metode pemisahan ya. Kemudian metode substitusi ya, ada metode substitusi. Kemudian kita misalkan satu bidang bagian komponennya U, dengan demikian kita bisa menyelesaikannya ya. Jadi ada 3 metode untuk OD1 ya. Metode interaksi langsung, metode pemisahan, dan metode substitusi ya. Catatan dapat digunakan apabila persamaan diferensial dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi x ya. Apabila dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx fungsi x, artinya persamaan diferensial tersebut dapat diintegrasikan secara langsung ya. Jadi kita modifikasi persamaan tadi, kalau bentuknya dy per dx sama dengan fungsi x, maka persamaan itu bisa diintegralkan secara langsung. Ya, langkah penyelesaiannya tulis soal dalam bentuk dy per dx, kemudian nyatakan dalam bentuk dy ya, fungsi x dy dan dx ya. Jadi itu yang diintegralkan. Integralkanlah persamaan itu di atas sehingga diperoleh bentuk y fungsi x ya, c, yang merupakan penyelesaian persamaan diferensial dy per dx ya sama dengan fungsi x. Di sini kalau dia bentuk dy per dx fungsi x itu adalah satu persamaan yang bisa diintegralkan secara langsung ya. Ya. Jadi selesaikanlah persamaan diferensial x dy per dx sama dengan 15 x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 7x ya. Ini adalah persamaan, ini bisa diselesaikan langsung, kita ubah dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi x ya. Kita bagikan saja, bagi dengan x berarti 12x kuadrat kurang 6x tambah 7 ya. Kemudian kita integralkan ya, akan dalam bentuk dy sama dengan fungsi x dx ya. Dengan demikian integralkan kedua ruas sehingga ya hasilnya didapat ya, bahwa itu penyelesaian secara langsung. Catatan dapat digunakan jika persamaan diferensial mempunyai dua variabel yang dapat dipisahkan pada ruas yang berbeda. Jadi persamaan dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi x, y ya, x, y ya, x fungsi x dan y. Jadi dy per dx fungsi x dan y ini persamaan dapat ditulis dalam bentuk ya dengan pemisahan variabel ya. Langkah penyelesaian ya, tulislah soal dalam bentuk dy per dx fungsi x dikali gy ya, atau dy per dx dalam fungsi x per gy, atau dy per dx dalam fungsi y per dx ya. Pisahkan gy bersama dy dan fungsi x bersama dx pada ruas yang berbeda. Jadi dengan menggunakan teknik pemisahan kita bisa lakukan. Integralkan kedua ruas sehingga diperoleh gy boleh y dan fungsi x ya, fungsi y c tambah c yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Jadi dengan cara seperti itu ya bisa dilakukan penyelesaian persamaan diferensial. Metode pemisahan variabel. Jadi contoh selesai persamaan diferensial dy per x 8x 6y tambah 2 ya. Jadi tulis soal berbentuk ya dy per x sama dengan fungsi x ke x ya, atau dy per x fungsi x per x ya, atau dy per x dan fungsi gy per x. Jadi tulis ya itu kemudian dipisahkan ya, gy bersama dy dan fungsi x bersama dx pada ruas yang berbeda. Jadi caranya dipisahkan ya. Kemudian ingat integral kedua ruas. Jadi setelah dipisahkan ya diintegralkan semua ruas kiri dan ruas kanan ya. Itu adalah metode metode substitusi dapat digunakan
apabila persamaan diferensial mempunyai dua variabel tetapi tidak dapat dipisah secara langsung pada ruas yang berbeda. Jadi kalau dia punya variabel tidak dapat dipisahkan secara langsung, ya, persamaan dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi x, y, ya. Jadi sama dengan itu dengan menggunakan metode substitusi, ya, penyelesaiannya. Langkah penyelesaian, ambillah substitusi yang cocok bisa mengubah bentuk persamaan menjadi dapat dipisahkan variabelnya pada ruas yang berbeda. Biasanya y sama dengan p dx sehingga dy per dx sama dengan p x dy per dx, ya. Jadi ini adalah bentuk cara penyelesaiannya, ya. Dengan mengambil p sama dengan dy per x, ya. Sehingga dibuat dy sama dengan p tambah x dv per dx. Ini adalah cara substitusi, ya, substitusi, ya. Substitusi y p x ke dalam soal sehingga diperoleh dy per dx, ya, fungsi p, ya. Ini teknik penyelesaian lain, ya. Samakan dy per dx substitusi dengan dy per dx soal sampai diperoleh fungsi p dp ke fungsi gx dx, ya. Jadi sampai berubah jadi fungsi p dan dp. Integrasi fungsi p dan dp, ya, x dan dx sehingga diperoleh fp fungsi p gx tambah c. Kemudian substitusi kembali p sama dengan dy per x ke persamaan sehingga diperoleh penyelesaian dalam bentuk fungsi y sama dengan gx tambah c. Jadi dengan cara demikian kita bisa menyelesaikan, ya, persamaan diferensial dengan metode substitusi, ya. Ini sudah selesai persamaan diferensial y per dx sama dengan 2x tambah 3y per 4x. Jadi di sini persamaan disubstitusikan y sama dengan p kali x dalam soal sehingga diperoleh dy per dx sama dengan fungsi p, ya. Samakan dy per dx substitusi dengan dy per dx soal sampai diperoleh fungsi p dp sama dengan fungsi x dx, ya. Jadi kemudian setelah itu kedua ruas diselesaikan. Contoh lanjut adalah selesaikan persamaan diferensial dy per dx 2x tambah 3y per 4x, ya. Kemudian kita ambil integrasikan fungsi p dp sama dengan gx dx sehingga diperoleh fungsi p sama dengan x tambah c, ya. Substitusikan kembali p y per x ke persamaan sehingga diperoleh penyelesaian dalam bentuk fungsi y sama dengan gx, ya, tambah c. Jadi ya, di penyelesaian persamaan diferensial linear, ya. Jadi penyelesaian persamaan diferensial linear yaitu menyelesaikan dengan metode persamaan diferensial linear order 1, penyelesaian persamaan linear dengan Bernoulli, ya, penyelesaian persamaan diferensial eksak dan tak eksak. Jadi ini adalah contoh, ya, penyelesaian persamaan diferensial. Jadi ini secara umum sebagai pengantar bagi mahasiswa, ya, untuk mengetahui sedikit tentang persamaan diferensial, ya. Cukup, ya, karena ini adalah pertemuan terakhir, ya. Itu nanti Anda akan melakukan ujian UAS, ya, ujian akhir semester, ya. Jadi diminta kepada Anda supaya banyak belajar, ya, supaya siap belajar, supaya Anda bisa menguasai persamaan matematik teknik ini, ya, dengan menyelesaikan ujian-ujian yang baik, ya. Jadi itu saran saya, diminta kepada Anda supaya banyak belajar tentang materi kuliah, ya, pada buku-buku differential equation, ya, yang telah diberikan. Jadi silakan dibaca. Kemudian ya cukup sampai di sini, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.